Oke, assalamualaikum santuy people, welcome back with me guys. Balik lagi bersama channel Tomoto Vlog ya. Nah, jadi hari ini aku mau nge-review nih motor Tomoto Vlog yang udah dipakai selama 5 tahun dari 2016, sekarang 2021 bulan April ya. Jadi ini udah 5 tahun lebih 1 bulan udah. Ini juga pajaknya alhamdulillah baru dibayar. Jadi kita tuh harus tetap taat pajak guys buat membangun negeri ini lebih baik yoi. Jadi aku bakalan di sini sharing aja cerita-cerita kita ya, santai, pengalaman apa aja yang terjadi sama motor ini, apa aja yang udah ya diganti gitulah ya, modif kentang gitu ya kan. Maklum lah, kita kan cuman tahu pakai doang, nggak ngerti banget gitu, nggak kayak kalian lah yang lebih senior, yang lebih jago ya, paham modif head-on segala macam. Aku juga uangnya juga terbatas gitu guys, ala kadarnya aja lah. Yang penting motor ini bisa dipakai, bisa jalan kemanapun aku mau pergi itu bisa gitu ya. Nggak tahu kalau ke surga mungkin nggak bisa ya pakai naik motor ya. Nggak bercanda. Nah jadi mulai dari 2016 itu ya ini alhamdulillah lah, uang sendiri walaupun susah payah, bayar kredit sendiri, yang penting keringat sendiri, kerja sendiri, nggak ada nyusahin orang tua 1 rupiah pun alhamdulillah guys. Terus ini juga dipakai buat kuliah sampai sekarang lah, kerja pakai kerja juga, nggak tiap hari juga sih, maksudnya hampir setiap hari dipakai lah ini motor ya. Kalau kayak crash itu udah pernah gitu, cuman karena jalan licin aja, bukan di aspal gitu ya, jalan-jalan biasa aja gitu, maksudnya jalan di tempat kerja ini. Nah ini contoh fotonya nih, jalan aku tempat kerja, jadi wajar kalau licin. Lagian bannya standar, nggak diganti buat ban off-road, buat memang medannya itu aku nggak mau ya gitu. Jadi tetap penampilan ban itu nggak mau aku rubah-rubah gitu, biar aja bannya yang buat di aspal gitu ya. Yang jelas resikonya tanggung sendiri gitu guys. Yang penting kita tetap hati-hati, pelan-pelan aja. Jarang orang yang nggak jatuh pleset, malah banyak yang lebih parah sih setahu aku kalau di jalan kondisi kayak gini ya. Jadi wajar aja, kecuali bannya diganti memang ban yang buat adventure gitu, yang jalan licin, yang raginya tebel-tebel apa gitu ya kan. Nah jadi alhamdulillah selama 5 tahun itu aku nggak nemuin kendala atau masalah yang berarti atau pergantian part-part yang parah gitu ya. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Yang penting rutin ganti oli sama servis juga paling 3 bulan sekali lah itu jadwalnya. Itu pun karena ya takut aja gimana-gimana, kadang nggak diservis mungkin nggak apa-apa, yang penting oli jangan telat gitu aja sih. Biasanya range-nya aku ganti oli tuh 1.500 lah rata-rata ya, 1.500 kilo ganti oli. Itu biasanya sebulan tuh udah mencapai itu 1.500 km perjalanan guys. Sekarang juga mungkin kilometernya udah 50 ribuan ya, jadi setiap 1 tahun tuh 10.000 lah perjalanan aku biasanya. Nah balik lagi ke masuk ke part apa aja nih yang udah diganti lah istilahnya dari motor aku ini. Mulai dari depan ya, lampunya bisa kalian lihat nih udah diganti Proji LED ya. Ini ceritanya sih bukan aku pengen ganti lampu ini, cuman ada kayak waktu itu mau ganti saklar, cuman ya mungkin kesalahan dari yang masang, jadi ya nggak tahu gimana kebakar gitu lampu aslinya. Terus diganti rugi lampu standar atau ini yang setara katanya gitu kan, sama orang yang memang bertanggung jawab tadi. Jadi ya udahlah, coba aja lah Proji LED ini. Jadi pakai selama berapa tahun lumayan aja sih, aman-aman aja. Cuman mulai sekarang ada mulai kurang terang gitu ya, nggak tahu di bagian mananya gitu ya. Tapi sebenarnya emang nggak pengen ganti ini, cuman karena ada kejadian masalah itu aja. Yang penting ya udah saya sama mereka itu udah beres lah gitu ya, nggak masalah. Jadi lampunya makanya sekarang pakai itu dulu. Rencana mau ganti balik standar lagi ya bawaan motor ini, nanti lagi cari-cari lah sama ngumpulin uang juga ya kan. Itu soalnya sekitar 700 kemarin aku tanyain ya. Cuman karena fungsi lampu ini masih dapat juga ya udah pakai dulu aja ya kan. Soalnya uangnya mau dipakai ke hal yang lebih penting dulu gitu ya. Kemudian untuk ke bagian atas nih ada visor ya namanya ya. Ini udah diganti baru berapa bulan lah. Harganya cuma 60.000, beli di online shop. Ini visor Ninja kalau nggak salah ya. Jadi yang agak dark smoke ya, nggak yang transparan gitu. Jadi agak gelap gitu. Jadi udah diganti juga. Kemudian ke bagian nih kaca spion. Kaca spion aku ganti sama Rizoma Circuit ya namanya, yang kecil ini. Jadi memang kecil ya, terus pakai kunci L juga buat masangnya itu. Harganya sekitar kemarin itu nggak tahu, aku dibohongin, ditipu, nggak tahu ya harga aslinya. Pokoknya dari situ udah 350-an, 375 apa sekitar itu guys. Mungkin di tempat kalian bisa lebih murah atau gimana ya, lebih bagus lah kalau lebih murah ya. Aku udah ya udahlah, udah terlanjur beli ya udah gitu. Kalau aku tunjuk itu udahlah pasang aja ya udah pasang gitu. Nggak tahu mau dibohongin atau enggak ya, nggak masalah lah, pakai aja, namanya juga kita pengen nyoba ya kan. Nah masuk ke ini nih,
Sebetulnya ini dulu yang diganti daripada spion ya. Master rem pakai RCB, nggak tahu ini merek apaan, kalian lebih tahu lah, aku nggak peduli sih, yang penting pengen aja pasang aja gitu guys. Ini master remnya handling sama apa tabung minyak rem gitu kan. Ini harganya 350 kemarin, ingatku 350 udah terima beres pasang ya. Buat yang handling kopling juga punya RCB sama, cuman belinya terpisah gitu, beda toko ya. Itu harganya 150 buat handling kopling guys. Terus bagian nih cover depan ini udah di karbon sama bagian bel belakangnya ya. Sama serempak. Itu ditawarin teman kemarin, dia nyoba-nyoba buat, dia lagi belajar gitu buat mengkarbon ya kan, karbon part-part motor gitu. Ditawarinlah ke aku ya kan, dikasihnya harga 150.000. Waktu itu masih murah lah, teman kampus guys, termasuk murah sih, dan hasilnya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat sih buat orang baru pemula. Lanjut lagi ke ini apa nih, bagian cover radiator. Lanjut lagi ke bagian cover radiator nih, beli langsung dari dealer Honda langsung ya, sama cover mesin juga, sama tank pad, terus cover tangki juga. Itu satu set lah, itu sekitar 350 juga waktu itu. Tapi sepaket daripada pisah-pisah, biar cover radiator aja, tank pad aja sudah sekitar 150 waktu zaman itu ya. Mahal sih soalnya langka, yang bawaan Hondanya susah didapat, jadi ya udah beli aja gitu. Apa lagi ya, ini nih, ini baru dipasang semalam. Ini buat selang pembuangan radiator lah, sisa-sisa itu kan, yang kalau yang panas warna biru ya. Soalnya yang bawaan tuh yang hitam juga udah pecah bagian sininya. Soalnya karet ya kan. Jadi baru diganti tadi, minta punya saudara gitu, dia ada kelebihan selang ya kan. Pakai aja udah keren juga sih. Biar cocok nih sama knalpot kita ya kan cuy. Nah, untuk knalpot sendiri ya, aku nih pakai dari Header nih. Header ini Blue Moon. Beli online juga, harganya waktu itu 310.000 udah termasuk ongkir guys. Jadi headernya Blue Moon, suaranya lumayan enak lah, nggak malu-maluin sih ya, nggak malu-maluin. Soalnya banyak teman lain bilang juga kayak gitu, nggak tahu mereka jaga perasaan Tomotovlog atau gimana, nggak tahu sih, takut mengejek atau gimana, nggak tahu, yang apa takut bikin sakit hati ya kan. Sementara untuk silinsernya ini pakai WRX, cuman mereknya udah hilang tuh ya, logonya. Soalnya kemarin tuh aku waktu jalan kerja tuh ada masalah gitu ya kan, di jalan lepas bracketnya, jadi keseret di jalan. Nah makanya tahu-tahu lepas itu logonya tuh, mau dipasang lagi udah nggak bisa, udah rusak gitu ya. Bisa kalian lihat ini kejadiannya ya kan guys, kerasnya perjalanan sampai bracket aku lepas, mantul-mantul di jalan, anjir, shit man. Nah udah jalan kayak gini nih, bracketnya nggak kuat gitu, patah. Jadi knalpotnya turun keseret ke tanah gitu ya, jalan bebatuan guys. Sebelumnya udah pernah aku review juga ya buat suaranya, cuman waktu itu headernya masih standar, tapi slip on udah ganti ya. Sama sebelumnya lagi tuh ada yang di videoku yang ini juga ada nih, pakai knalpot custom ya, slip onnya sama, cuman knalpotnya custom, bukan merek ini kan, WRX apa K3 oval kalau nggak salah sih ya. Aku gitulah, kurang paham sih guys pokoknya. Yang penting enjoy aja gitu, nikmatin motor kita sendiri ya kan, nggak usah peduliin lah orang mau ngomong apa ya kan. Modif-modif kentang biasa aja guys, nggak masalah. Yang penting kita uang sendiri, bukan uang orang tua ya kan. Ya udah. Kalau buat ban yang belakang udah ganti dari standar ke FDR Blaze biasa, terus sekarang Blaze RX. Kalau ban depan gantinya baru sekali sih, dari yang standar terus ganti ke Blaze RS. Jadi ban belakang udah ban ketiga, yang depan baru yang kedua nih. Sementara kampas kopling ya biasa lah ya kan, ganti sampai mulai habis, ganti biasa lah, itu perawatan kita. Untuk komstir sendiri awalnya ganti sekitar setahun setengah tuh, ganti standar, mungkin udah 3 kali ya. Terus ini aku nyoba nih ganti yang racing, jadi komstir racing lumayan enak dan lebih awet, terus satu lagi lebih murah guys. Jadi mungkin kalian bisa juga cobain itu ya. Awalnya aku searching juga tuh di YouTube, kirain bener nih kan, katanya nggak bisa dikunci stang, ternyata bisa. Jadi ya aman-aman aja nih, nggak ada banyak perubahan, tinggal pasang aja gitu, nggak ada kendala sih. Untuk pelek nih depan belakang kan, yang ini kan special edition tahun 2016 ya kan, keluaran pertama lah gitu. Motor ini kan launchingnya 2015 ya, special edition pertama lah, yang sasis merah ini kan ada 2 warna dia, sama yang putih ya kan, hitam dop sama putih. Nah ini kan warna peleknya warna merah juga tuh. Ini udah dicat nih, cat ala rumahan, bisa kalian cek video cara bikinnya nih.
prosesnya ya di video yang ini. Jadi diganti warna silver gitu, cuman modal ya 150-an lah kayaknya ya. Oh ya, ini untuk saklar lampu tadi kan udah diganti tuh, ganti yang fiction entah berapa. Waktu itu berapa, 15.000 kali ya, nggak tahu sih, murah lah pokoknya. Serempak dengan kejadian lampunya rusak ini guys. Saklar yang kiri udah diganti ya. Nah ya, stangnya ganti RZR, beli berapa ya, stangnya 50 ribuan kalau nggak salah ya, stang RZR. Jadi udah diganti juga guys, sama tempel-tempel stiker nggak jelas lah, bisa kalian lihat ya. Oke, buat ke bagian gear sama rantai ini kan, ini udah ganti yang ketiga yang dari standar, terus aku ganti ke triple S ukuran standar sih, 15/46 ya kan, depan 15 belakang 46, yang paling apalah yang HSBT ya kalau nggak salah itu, apalah gitu. Terus jarak setahun setengah tuh ganti lagi ke TK Racing, karena waktu itu triple S nggak dapet gitu, mau beli langsung karena udah mau dipakai jalan jauh lagi nih ya kan. Jadi beli apa yang ada aja lah, yang penting nggak ada kendala di jalan perjalanan ya kan. Jadi pakai TK Racing tuh kan, katanya kualitasnya nggak beda jauh, cuman aku kayak kurang puas aja gitu ya dari pengalaman pribadi. Nah yang TK Racing itu yang belakang ganti ukurannya jadi 45, kecil gitu ya, karena standarnya 46 ya kan. Ternyata kurang enak lah gitu. Jadi aku cuman setahunan lah, mungkin setahun lebih sedikit, langsung ganti triple S lagi ya kan, udah nggak tahan gitu ya, kayak enak aja gitu bawaannya. Kemudian udah habis tuh TK Racing, ini tahun kemarin ganti lagi nih triple S, cuman gearnya yang belakang aku gedein jadi 47, dari 46 standar ke 45, terus ke 47 sekarang, sampai sekarang dari 2020 kemarin bulan 9 kayaknya ganti gear itu ya, sampai sekarang April nih, udah setengah tahun lah kira-kira ya. Kemudian apalagi sih ya, standar 2 aku lepas karena kemarin kan pas di tes nyangkut nih, nggak bisa, jadi nanti takut knalpotnya penyok, jadi dilepas. Ini baru dipasang juga nih biar nahan ini sih, jelek aja gitu kayaknya kalau gantung-gantung ya. Coba pakai ini nih yang buat apa, pasangan sama undercoil nih ya, bracketnya nih. Nah ini juga nih numbur apa waktu itu, nabrak, nggak tahu, aku nggak sadar kalau di bawah kaki aku tuh waktu di lampu merah ada trotoarnya, jadi aku pas maju ketahan deh nyangkut, jadi penyok-penyok kayak gini nih. Jadi penyok-penyok kayak gini nih, aduh. Ya biasalah masalah-masalah kecil gitu sering terjadi di jalan, nggak terduga gitu guys. Untuk selebihnya apalagi yang, ya udah kayaknya itu aja sih yang sudah diganti sama pengalamannya. Yang penting kita rutin ganti oli aja, perawatan, servis, filter udara diganti kalau udah hitam. Apalagi tempat kerja aku tuh kan berdebu gitu, wih parah guys. Jadi harus lebih sering lah mungkin dari kalian yang di kota buat ganti saringan filter udaranya ya. Overall sih buat pakai motor ini dengan rasa bersyukur itu ya, alhamdulillah lah. Yang penting lancar aja perjalanan. Lagian nggak jauh-jauh sih, dari Jambi sampai ke Palembang, cuman itu yang paling jauh. Dari Jambi ke Sarolangun 3 jam, nggak terlalu jauh lah perjalanan aku sebenarnya. Nggak seperti anak-anak motor yang touring-touring sampai dari Sabang sampai Merauke gitu ya kan, karena ya sesuai kebutuhan aja gitu, sama waktunya juga mungkin belum ada ya kan, sama ini nih duitnya juga masih ada, cuma dipakai buat yang lain dulu gitu. Yang penting apapun yang kita punya kita harus syukurin, mau dari pemberian orang tua juga tetap harus kita jaga, kita rawat, karena itu amanah guys. Buat kalian juga yang masih mungkin pelajar, kuliah ya kan, walaupun masih ya dari orang tua gitu, nggak masalah sih sebenarnya, pakai aja dulu ya kan. Yang penting kita rawat lah, itu kan amanah, kita harus jaga, karena buat kita ya kita juga yang harus merawatnya gitu. Apalagi beli sendiri, aduh lebih tahu lah rasanya capek cari duit ya kan. Jadi lebih baik jangan dipakai asal-asalan, dirawat biar umurnya awet gitu, bisa dipakai jangka panjang, sementara sambil ngumpulin buat beli yang lebih lagi lah ya kan. Siapa sih yang nggak mau buat beli yang lebih lagi, upgrade lagi gitu kan, beli yang keren lagi. Tinggal masalah ini aja nih ya kan. Nah mungkin cukup sekian dulu video review ala kadarnya ya kan, pemakaian motor CB150R selama 5 tahun guys. Alhamdulillah masih aman-aman aja nih. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menyimak video kali ini dari Tomoto Vlog. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Cukup sekian dan wassalamualaikum. Bagian cover radiator. Oh, bangke. Iya. Lanjut lagi ke apa ya? Lu salah kau, ininya harus dihidupin biar nampak keren. Nah, oke, nice lah. Nah, itu kan masih record tuh. Masih ya? Masih. Pas lah, dak. Lanjut. Mundur setan, orang nak bikin video. Oh. Bangke. Nampak tuh. Mundur lagi. Dah. Cuman. Cok, ngacau be ucok ah. Video apa? Video
Bangsat, 16 menit lah.